Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Grand Livina, mobil yang namanya udah mulai jarang kedengaran sampai sekarang, seolah termakan zaman karena banyak MPV lain yang bermunculan. Walaupun dia terbilang senior di dunia LMPV, tapi entah kenapa masih banyak orang yang takut untuk memiliki mobil yang satu ini. Padahal dia menawarkan model yang unik dengan rasa berkendara ala sedan. Nyaman dong tentunya dong. Tapi sebenarnya balik lagi, sebenarnya yang pilih mobil ini untung atau buntung? Kami sudah punya jawabannya. Ikuti video ini sampai habis. Pertama-tama kita bahas modelnya dulu, karena ini adalah Livina Highway Star. Ini adalah Livina yang paling tinggi. Trim Highway Star itu untuk di mobil Nissan adalah trim yang mereka lengkapi dengan berbagai sentuhan estetik yang membuat mobil tampilan menjadi lebih mewah dan elegan. Nah, kalau kita lihat sebelum dia Livina facelift di 2014, itu memang modelnya kalau sekarang udah agak ketinggalan zaman. Tapi setelah dia merubah menjadi facelift, ini perubahannya cukup banyak. Pertama dari headlamp, itu headlamp sekarang desainnya lebih modern dan lebih kelihatan agresif juga karena ada alis ini ya. Dan note ini alisnya dia tidak menyala, dia hanya ada di situ untuk mempergantung tampilannya yang memang jujur memang kelihatan ganteng sih. Cuman sayangnya nggak nyala aja. Grillnya menjadi lebih lebar dengan sentuhan chrome di sini, ada aura-aura V-Motion juga bahasa desainnya di situ, jadi memang lebih modern karena Nissan sekarang juga masih pakai V-Motion. Dan karena ini yang Highway Star, dia juga body kitnya beda dengan bentuk bumpernya dan rumahan fog lampnya yang juga berbeda dibandingkan tipe di bawahnya, yang tentu membuat tampilan depan Livina ini sampai sekarang menurut kami masih enak dilihat. Beralih ke bagian samping yang membuat Livina ini berbeda dengan tipe di bawahnya. Pertama ada door handle-nya yang kini sewarna dengan body. Lalu juga ada spion yang sudah menggunakan sen di sampingnya. Dan yang spesial lagi tentunya ada di bagian kaki-kakinya, yaitu velgnya yang kini desainnya dual tone dan lebih modern. Dia menggunakan ban dengan ukuran 195/55 R16. Ini masih bawaannya Livina HWS orisinil. Bentuknya memang seperti ini yang membuat kami memang kesannya modernnya. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan di bagian bawah juga, dia juga sudah dilengkapi dengan body kit side skirt di sini samping, yang membuat tampilannya menjadi lebih sporty senada dengan bagian depan. Bagian belakang mobilnya juga menjadi lebih ganteng sama seperti bagian depannya. Yang pertama-tama tentu yang paling bisa kalian rasakan perbedaannya kalau kalian penggemar Livina dari dulu adalah yang stop lamp yang kini menjadi lebih besar dan modern. Kalau yang dulu Livina cuma segini doang kecil, sekarang dia sudah ditambahin sampai sini dan bentuknya lebih modern ya, lebih modern, lebih up to date. Seperti Livina sekarang dia merahnya begini. Livina yang mirip expander, dan dia juga sudah ada spoiler di atas sini, tapi spoilernya nggak yang sporty banget tampilannya karena memang tadi yang gue bilang di depan HWS itu membuat mobilnya lebih elegan dan lebih mewah tampilannya, bukan ke arah sporty. Nah di bagian bawah sini dia juga ada tempelan body kit lanjutan dari depan biar senada dengan samping sama dengan side skirtnya. Ada parking sensor di sini, emblem Grand Livina di sini, kamera bawaan untuk tipe HWS dan emblem Highway Star di sebelah kanan sana. Oke, sebelum kita tes rasa berkendara sedan tapi mobil keluarga ini, kita lihat dulu fiturnya karena ini adalah Livina HWS, dia Livina tipe paling tinggi pada zamannya. Nah, kalau dari segi penerangan dia sudah dilengkapi dengan halogen multi reflektor, jadi belum ada LED memang ya di Nissan Livina tahun 2016 ini. Velgnya sudah cantik, udah model dual tone dengan mobil ini semua dibalut dengan body kit dari Highway Star. Jadi memang lebih sporty dan lebih mewah aja kelihatannya ya tampilannya dari segi tampilan eksterior. Nah, masuk ke dalam, setirnya ini udah lapis kulit sama dengan jok yang sudah kulit, sama sampai sini door trimnya juga ada kulit. Dengan dashboard ada aksen panel wood yang memang kalau HWS itu dia bukan ke arah sporty, tapi memang dia lebih menonjolkan ke arah mewah kalau trimnya Highway Star dari Nissan. Selain itu dia juga sudah punya MID yang menampilkan informasi cukup lengkap. Di tengah situ ada di setirnya ada tombol audio steering switch dan head unitnya sudah touchscreen, tapi kebetulan punya kami ini udah ganti jadi Android sepertinya ya modelnya ya. Tapi kalau bawaan itu juga sudah touchscreen kok. Nah, di sini sebelah sini ada pengaturan mirror secara elektrik. Dia sudah ada power window juga. Dan tentunya karena ini tipe paling tinggi, dia sudah punya roof monitor yang menjadi fitur andalan si Nissan Livina. Bahkan bisa dibilang dia salah satu pionir ya dalam menggunakan fitur roof monitor di kelas LMPV.
Dan untuk ngecas dia ada satu power outlet di sebelah sini, dan tenang aja yang buat di belakang kalian nggak bakal kepanasan walaupun AC-nya dia bukan di atas sini tapi dia ada di bawah sini. Itu tadi dari fitur hiburan. Kalau fitur keselamatannya mobil ini sebenarnya kami bilang cukup standar aja. Dia punya 2 buah airbag untuk penumpang depan, pengereman sudah mendukung ABS, EBD dan brake assist sudah ada. Walaupun pengereman depan dia sudah menggunakan cakram, tapi pengereman belakang masih menggunakan tromol, yang artinya biasa aja karena rivalnya juga di tahun segini masih pakai begituan semua teknologinya, belum ada yang cakram depan belakang. Nah, terus juga dia sudah punya parking kamera dan parking sensor bawaan khusus Nissan Livina HWS ini. Jadi kalau yang non HWS mungkin itu pasangan, tapi kalau yang HWS ini dia sudah bawaan pabrikan. Jadi kameranya pun tampil lebih jernih karena dia built-in di pintu belakang. Kalian bisa lihat di pintu belakangnya. Nah, lalu dia juga sudah punya ISOFIX buat kalian yang bawa anak kecil. Jadi tenang aja, masukin baby car seat ini bisa dipasang. Dan dia udah punya side impact beam di pintu-pintunya. Jadi amit-amit ada tabrakan samping, dia udah ada besi tambahan yang bisa mengurangi impact dari kecelakaan tersebut. Lanjut ke posisi berkendara. Mobil ini sebenarnya posisi berkendaranya unik jika kita bandingkan dengan LMPV lainnya. Kan ini 2016. Dia bersaing langsung dengan Avanza, R3 dan Mobilio karena waktu itu belum ada Expander. Nah, kalau duduk ini sebenarnya bener-bener ini posisi kita kayak rendah gitu. Kalau kita lihat samping ini bener-bener berasa rendah, nggak kayak bawa mobil keluarga LMPV. Kita berasa kayak bawa sedan karena memang ini basicnya station wagon ya. Cuma station wagon itu kan sedan yang diberikan pilar D lagi. Nah, ya basicnya bener-bener kayak sedan. Jadi posisi duduknya rendah. Dan pengaturan setirnya ini baru bisa tilt aja ya, belum bisa teleskopik nih. Kita buktikan dia dari sini. Nah, ya tuh belum bisa ditarik, baru bisa tilt aja. Dan juga pengaturan joknya ini maju mundur aja, jadi belum bisa naik turun joknya, nggak bisa diatur. Jadi posisi tinggi joknya ini udah segini. Tapi ya memang nggak perlu tinggi-tinggi juga ya untuk mobil yang sependek ini ya, karena buat apa kalian posisi duduknya tinggi-tinggi di mobil yang rendah seperti ini. Ini udah cukup nyaman, harusnya mengakomodir berbagai jenis postur tubuh pengendaranya. Cuman ada yang kurang di bagian posisi berkendara dari Livina ini. Dia armrestnya hanya ada yang kanan, tapi yang kiri nggak ada. Jadi yang kiri ini bahkan console box nggak ada. Dia bener-bener plong aja gitu, yang bikin tangan kita jadi nggak ada sandaran di sebelah kiri sini. Itu aja sih sebenarnya yang agak kurang dari duduk di Livina ini. Selebihnya dia nggak ada. Posisi duduknya sebenarnya kalau menurut kami ini lebih nyaman dibandingkan yang lainnya, karena cuma dia doang yang posisi duduknya kayak gini, kayak sedan maksudnya ya. Jadi rendah, relax gitu. Cuman dia dong yang di sini yang paling relax. Bener-bener kayak bawa sedan, tapi belakangnya pas kita lihat spion, wah itu panjang gitu 3 baris. Cuman kurangnya di situ aja sih yang paling sedikit mengganggu, nggak adanya armrest di sebelah kiri. Tapi kalau posisi duduk percaya kalian bisa bandingin, datang aja ke Formula Motor, bandingin duduk di Avanza, duduk di R3, duduk di Livina. Kalau di Livina itu berasa paling relax kayak duduk di sofa. Sedangkan mungkin kalau duduk di Avanza sama R3 itu duduk yang agak tegak gitu ya, agak tegak, agak tinggi ya. Kalau ini yang relax, santai, rendah gitu. Cuman kurang armrest kiri aja. Oke, lanjut. Setelah posisi berkendara kita coba suspensi. Ini mobil kan katanya basisnya itu station wagon, sedan. Nah sekarang kalau kita hajar nih speed bump yang kasar langganan kita dengan kecepatan 60, rasanya adalah Oke, bunyinya agak keras, tapi bantingannya sebenarnya kalau kita pelanin empuk nih. Coba kita pelanin. Oke. Bantingannya lebih empuk daripada LMPV yang ground clearance lebih tinggi seperti Avanza. Cuman kalau sama R3 Mobilio coba kami ya tuh agak empuk sih sebenarnya. Dia meredamin dengan baik. Cuman kalau kita kencengin dia agak keras bunyinya. Keras di belakang dong sih, tapi oke. Suspensi dia ternyata setelah kami coba dia memang better daripada Avanza. Kalau kalian mau cari yang lebih nyaman tentu kalian bisa pilih ini. Cuman kalau dibandingkan dengan R3 dan Mobilio mungkin dia lebih 11-12 sama R3 kayaknya. R3 itu menurut kami masih lebih enak dibandingkan Mobilio.
Jadi ya mungkin kalau kita urutin dari soal kenyamanan suspensi, Livina dan R3 itu beda tipis kenyamanannya. R3 2016 ya, lalu baru ada Mobilio, baru ada Avanza yang paling terakhir. Tapi di note aja, nggak ada yang kami sebut nggak nyaman, semuanya nyaman. Karena kalau Avanza nggak nyaman, dia nggak bakal jadi mobil juta umat. Cuman memang menurut kami Livina ini punya bandingan suspensi yang lebih nyaman dibandingkan si raja terakhir di kelas LMPV. Oke, sekarang kita coba handling. Nah, kalau handling kami semangat karena ini pasti yang terbaik dibandingkan LMPV lainnya. Kenapa kita kesimpulan duluan deh? Yuk kita coba aja. Set, wah ini dia tuh. Nah ini, wah beneran deh handlingnya tuh tajam banget. Gesit, set, set, set. Wah kayak bawa sedan bener. Mantap banget. Tapi kita nggak bisa ambil jalur kanan di sebelah sini karena jalanannya rusak. Kita terancam. Yap, suspensi ini paling suspensi. Yap, ini handlingnya paling asik di antara LMPV lainnya. Ini beneran kerasa banget ground clearance yang pendek, basisnya yang station wagon atau sedan itu bener-bener berasa di sini apa keenakannya gitu ya. Pengendaliannya gesit, handlingnya gesit, terus juga limbungnya nggak ada. Jadi bener-bener seolah-olah itu pengemudi menyatu dengan mobilnya. Ditambah juga joknya ini sudah bentuknya semi bucket seat. Nah, jadi kita nggak bakal kelempar-lempar. Tapi memang bener-bener semuanya udah pas lah di sini. Joknya semi bucket seat, ground clearance rendah, basicnya sedan. Itu di sini udah memang wajar aja kalau rasa pengendalian itu dia terbaik menurut kami di kelasnya ya. Jadi walaupun ini bukan mobil kencang-kencangan, tapi kalau kalian lagi cruising tuh jalan luar kota, tol, kalian lari agak kencang, kalian bermanuver, wah ini enak, pengendalian paling enak. Nah, berikutnya kami akan membahas hal yang menurut kami kurang diapresiasi atau nggak banyak orang sadari padahal nih keunggulan mobil ini, yaitu kepraktisannya. Livina itu orang-orang taunya cuma mobil keluarga yang pendek, yang mirip sedan, panjang, pendek dan panjang. Nah, itu bikin orang-orang pikir mobilnya nggak praktis. Kalau dari segi ground clearance memang betul, karena dia punya ground clearance paling pendek, dia nggak praktis dari segi itu. Tapi sebenarnya walaupun dia dimensi dari luar kelihatan pendek dan panjang, kalau kalian bandingkan di atas kertas dimensi aslinya, mobil ini lebih panjang dibandingkan Avanza, R3, Mobilio. Lebarnya pun lebih lebar daripada Avanza dan R3. Kalau nggak salah dia hanya kalah 5 mm dari Mobilio atau R3 gitu. Jadi intinya sebenarnya mobil ini walaupun dari luar kelihatannya nggak sempit, tapi dari dalam mobil ini ternyata lebih lega dibandingkan raja terakhir di kelasnya. Dan selain lebih lega, dia juga punya kompartemen yang banyak. Contohnya aja glove box di baris 1 di Livina ini. Glove box Livina itu paling dalam. Kalian buka, masukin tangan, itu dalam banget glove boxnya. Nggak ada glove box mobil di kelasnya yang lebih lega dibandingkan glove box Livina. Selain itu dia juga punya 2 cup holder depan sini dengan 1 tempat penyimpanan lagi. Dia juga punya masing-masing side pocket, pintu sini ada, satu sini lagi ada dekat rem tangan sini, mungkin bisa taruh kunci mobil, kunci rumah. Di belakang pun dia punya kompartemen side pocket dan ada cup holder juga, termasuk sampai di baris 3. Jadi walaupun dia seolah-olah kelihatan yang paling tidak praktis, padahal ketika kalian udah duduk dalam, mobil ini adalah salah satu LMPV yang paling praktis di kelasnya. Gak percaya, kalian bisa buktiin sendiri. Grand Livina dibekali mesin berkode HR15DE yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan teknologi multi-point injection. Di atas kertas, mobil ini mampu menyumbangkan tenaga sebesar 107 HP pada putaran 5600 RPM dan torsi maksimal hingga 143 Nm pada putaran 4000 RPM. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT Xtronic yang disalurkan ke penggerak roda depan. Oke, kita sekarang tahu dari tenaga mobil ini ternyata surprisingly bukan yang paling pelan. Padahal dia mungkin Livina itu yang tadi kamu bilang pertama, satu dia dipandang sebelah mata dari segi kepraktisan, taunya dia paling lebar dan paling panjang, jadi lega dan praktis. Sekarang dari mesin juga orang-orang mungkin nggak kepikiran LMPV mana yang tenaga yang cukup besar, mungkin nggak kepikir mobil ini. Tapi ternyata dari segi tenaga dia posisi nomor 2 lah ya, mengalahkan Avanza loh.
yang walaupun raja di kelasnya masih Mobilio kalau soal tenaga ya. Dari segi konsumsi bahan bakar, kami mendapatkan angka 13,1 km per liter setelah menempuh perjalanan kurang lebih belasan kilometer ya, di jalan raya perumahan. Jadi rata-rata kecepatan kami udah pasti di bawah 50 lah ya, di bawah 40 juga. Angka yang bisa dibilang ya cukup irit untuk mobil 3 baris. Untuk mobil 3 baris yang dimensinya dia lebih besar dari Avanza, cukup irit 13. Nggak irit-irit banget, bukan yang teririt lagi-lagi, tapi ya cukup irit. Pasti ketolong sama CVT Xtronic ya sih. Nissan itu adalah salah satu pabrikan Jepang yang paling utama menggunakan transmisi CVT di mobil-mobil mereka. Dan memang itu kerasa banget kalau kalian tahun 2016 pakainya R3, pakainya Avanza, Xenia, coba yang pakai mobil CVT itu memang beda. Perpindahan gigi terasa jauh lebih halus secara signifikan. Tapi nggak cuma perpindahan yang halus, tapi dia juga ke konsumsi bahan bakarnya. Makanya gak heran kita terakhir coba R3 yang 1.4 itu kalau nggak salah 13, berapa. Memang masih lebih irit karena cc lebih kecil, tapi itu AT konvensional lagi-lagi. Kalau ini CVT, jadi memang sudah sewajarnya dia membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi 13,1 km menurut kami itu cukup irit, bukan yang teririt tapi juga bukan yang paling boros, jadi masih membuat kami senang. Ternyata Nissan Grand Livina tidak semenyeramkan itu. Mulai dari modelnya yang elegan dan modern, fitur hiburan dan keselamatan yang cukup komplit, dan rasa berkendara yang nyaman seperti sedan, ditambah performa mesinnya yang menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya, membuat kami berkesimpulan bahwa keunggulan yang dimiliki mobil ini masih membuat mobil ini layak untuk dipertimbangkan buat kalian yang cari mobil keluarga, terutama yang harganya kini sudah menjadi semakin terjangkau. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, atau juga bisa langsung datang ke showroom kami Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.